Selamat siang, Shalom. Saya mengajak kita semua untuk boleh berdiri. Mari kita boleh mengangkat sebuah pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kiranya lagu ini boleh mengantar kita dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah kita memasuki gerbangnya dengan hati yang bersukacita. Hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. kita pujiannya sekali lagi dari awal. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami boleh naikkan ya Tuhan, kami mau masuk gerbang-Mu dengan hati yang bersyukur dan bersukacita ya Bapa. Karena Engkau Allah yang begitu baik, yang memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Betapa ungkapan syukur kami begitu kecil di mata-Mu ya Tuhan. Namun kami mau memuji Engkau dan bersukacita karena Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik ya Tuhan. Bapa dan surga, kami menyerahkan kebaktian kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan persiapkanlah kami ya Bapa untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian kami ini dari awal dengan pada akhirnya. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita boleh memuji kembali Allah kita. Karena Allah kita itu layak menerima segala puji-pujian. Dia begitu layak kita sembah. Dan karena Allah kita itu begitu besar dan begitu ajaib, saya baca kita boleh menyanyikan lagu besar dan ajaiblah karya-Mu, dimulai dari refnya terlebih dahulu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dari awal, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya, seperti pujian ini, Allah kita layak disembah. Saat ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita boleh menenangkan hati dan pikiran kita. Kita boleh merefleksikan kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup layak di hadapan Dia? Allah yang begitu baik, namun kita sering mengecewakan Dia dalam tingkah laku kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, baik yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Sebelum kita mengakui segala dosa kita, marilah kita boleh menaikkan satu buah lagu, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita berdiam diri sejenak, kita mengaku kepadanya. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
tengah-tengah rasa syukur kami juga tahu bahwa dalam kami menjalani hidup kami yang adalah anugerah Tuhan, seringkali kami hidup sekehendak hati kami sendiri. Hidup kami adalah milik kami sendiri. Tuhan, kami datang mengaku dosa kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui setiap perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami, seringkali kami mendukakan Engkau Tuhan. Bahkan kami seringkali mungkin lupa menghargai anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, dengan kesungguhan hati dan dengan penuh kerendahan, kami datang memohon ampun akan kesalahan dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami, dan biarlah kami boleh hidup untuk belajar terus berpegang kepada Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini pengakuan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Biarlah firman Tuhan ini yang boleh kita lakukan dalam hidup kita, dan Tuhan juga memberikan petunjuk hidup baru yang memimpin kita dalam kita menjalani hidup kita. Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang abad, di segala tempat kita mengakui iman percaya kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semoga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita boleh mempersiapkan diri dengan menyanyikan sebuah pujian, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dan kedua, ya Tuhan tiap Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur
karena pada siang hari ini Engkau sekali lagi memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah. Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, ini sungguh biarlah keluar dari hati kami yang terdalam pengakuan bahwa setiap saat kami sungguh membutuhkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami akan berjalan di dalam kegelapan. Tanpa firman-Mu, kami tidak tahu arah dan tujuan hidup kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Sebentar kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Kami juga mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami penerangan, pencerahan, sehingga kami mengerti. Dan setelah kami mengerti, baik hamba-Mu yang membantu menguraikan, maupun kami yang mendengarkan, sama-sama dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita sekali lagi bersyukur kalau di tengah segala keterbatasan yang ada, kita masih diberi kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan sama-sama. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Injil Markus. Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 41. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mengalami penolakan oleh lingkungan atau masyarakat hanya karena kita itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras atau golongan? Bapak Ibu, pengalaman ditolak karena dianggap bukan merupakan bagian dari suku, bukan bagian dari agama, bukan bagian dari ras atau golongan yang sama, pernah dialami oleh beberapa orang, Bapak Ibu. Salah duanya adalah Bapak Slamet Sumiarto dan juga Mahatma Gandhi atau Mohandas Gandhi. Bapak Ibu, Bapak Slamet Sumiarto ini adalah seorang seniman dari Jogja. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ya beritanya, di mana dia ditolak untuk tinggal di salah satu desa atau dusun di Dusun Karet, Kelurahan Peret Bantul, Jogja. Warga itu menolak, alasannya adalah karena Pak Slamet ini dinilai memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan warga mayoritas yang ada di lingkungan tersebut. Jadi Pak Slamet Sumiarto ini dilarang tinggal di desa Karet Bantul hanya karena memiliki agama yang berbeda dengan mayoritas warga di situ. Jadi warga di situ menganggap bahwa ia ini bukan part of us, dia bukan bagian dari kita. Nah Bapak Ibu, cerita yang kurang lebih sama ya pernah dialami oleh seorang tokoh dari India ya, nama aslinya Mohandas Gandhi tapi diberi gelar itu Mahatma Gandhi. Pada suatu kali Mahatma Gandhi ini melakukan perjalanan naik kereta api dari Durban ke Pretoria, Bapak Ibu. Pada waktu itu dia adalah seorang pengacara muda di sana. Gandhi sudah membeli tiket kelas 1 ya, eksekutif begitu, dan tapi ketika dia sudah duduk di kelas 1, tiba-tiba kondektur waktu melihat dia kemudian diminta untuk pindah dari gerbong kelas 1, ya pada zaman itu biasanya diperuntukkan untuk penumpang kulit putih. Dia diminta diusir untuk pindah ke kompartemen van bagi masyarakat kelas bawah. Saat itu Gandhi menolak dan kemudian dia menunjukkan tiket kelas 1-nya. Tapi sang kondektor tidak mau peduli, dia kemudian diusir begitu saja dari kereta itu. Nah singkat cerita Mahatma Gandhi tidak mau keluar tapi dia akhirnya turun di stasiun berikutnya.
Bapak Ibu, Gandhi ditolak duduk di gerbong kelas 1 hanya karena dia tidak memiliki warna kulit yang sama dengan penumpang kelas 1. Satu kali seorang misionaris dari Amerika yang bernama Stanley Jones, dia adalah seorang misionaris dari Amerika yang melayani di India. Dia bertemu dengan Gandhi dan dia bertanya, "Tuan, sekalipun Anda ini sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda ini kelihatannya begitu keras menolak untuk menjadi pengikutnya?" Kemudian Gandhi menjawab, "Saya tidak menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Bapak Ibu Saudara, kita akan mengerti mengapa Gandhi mempunyai pandangan seperti itu. Jikalau kita melihat pada pengalamannya saat muda tadi, saat dia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan. Di mana saat itu di Afrika Selatan menjalani sistem apartheid, yaitu sebuah sistem pemisahan berdasarkan ras, berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan kepercayaan, dan ada diskriminasi etnis dan pemisahan kelas sosial, termasuk di transportasi tadi. Di mana kelompok mayoritas itu mendominasi kelompok minoritas. Nah, Mahatma Gandhi muda ini Bapak Ibu suatu kali, dia itu karena saking tertarik dengan kekristenan dan dengan ajaran Kristus, dia mempelajari Alkitab, khususnya khotbah di bukit itu, dan dia serius ingin mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. Dan suatu kali dia ingin beribadah, dia mencari gereja yang ingin dikunjungi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Di minggu pagi, dia sudah siap-siap untuk ke gereja, dan saat dia mau melangkah ke gereja, seorang penerima tamu, atau kalau kita sekarang namanya asr ya, asr itu mengelangkahi, "Mau kemana kamu?" Tanya seorang pria dengan nada yang sangat angkuh. Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini," katanya. Pria tersebut kemudian membentaknya, "Tidak ada ruang untuk orang kafir atau orang yang kulitnya berbeda. Nyahlah kamu dari sini, atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar." Bapak Ibu, Gandhi dilarang atau ditolak masuk ke gereja hanya karena dia tidak memiliki warna kulit yang sama dengan jemaat di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman yang serupa tetapi tidak sama ternyata juga diceritakan di dalam perikop yang tadi kita baca. Para murid itu melarang seseorang yang anonimus itu untuk mengusir setan hanya karena dia bukan pengikut mereka. Seolah-olah para murid mau berkata, "Master, he is not part of us." Guru, dia bukan bagian dari kita. Bapak Ibu, lalu apa yang kita bisa pelajari dari kisah pelarangan para murid terhadap seorang anonimus yang mengusir setan tadi hanya karena dia tidak termasuk di dalam kelompok para murid itu? Yang pertama Bapak Ibu, part of us itu mengingatkan kita bahwa yang penting adalah pengikut Kristus, bukan pengikut kita. Mari kita membaca ayat 38 dan 41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bersama sebenarnya apa yang sedang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu, kisah ini dilatar belakangi oleh pengusiran setan yang dilakukan oleh seseorang anonimus yang bukan kelompok para murid. Padahal dalam kisah sebelumnya, dalam Markus 9 ayat 18, dicatat bahwa para murid itu gagal mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Dan ayah dari anak ini lapor kepada Yesus. Di dalam Markus 9 ayat 18 dikatakan, "Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya itu menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu." Dan ini lebih dari satu, mungkin ya 12 murid itu semuanya dimintain satu persatu. Tapi dikatakan, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Tetapi mereka gagal total Bapak Ibu. Nah, di dalam perikop yang tadi kita baca, Yohanes kemudian angkat bicara, dia mewakili para murid karena dia melihat ada orang di luar kelompok mereka yang mengusir setan dan berhasil Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada zaman Tuhan Yesus hidup, orang yang hendak mengusir setan itu akan menggunakan nama yang mereka percaya lebih berkuasa daripada setan yang hendak mereka usir. Dan pada zaman itu, nama Yesus itu terkenal karena kuasanya. Begitu terkenalnya,
Ya, berita tentang kuasa Tuhan Yesus dalam melakukan mujizat termasuk mengusir setan itu telah tersebar luas. Bayangkan saja, di dalam pasal berikutnya, di dalam Injil Markus pasal yang kelima, diceritakan ceritanya begitu panjang dan detail, Bapak Ibu. Diceritakan di sana bagaimana Tuhan Yesus itu mengusir legion. Bapak Ibu, legion itu adalah prajurit Romawi yang terdiri kurang lebih 6.000 orang. Jadi waktu ditanya roh jahat, siapa nama kamu? Legion. Dinamai legion karena jumlah roh jahat yang memasuki orang tersebut bukannya banyak, tetapi sangat banyak, Bapak Ibu. Tetapi setan yang jumlahnya sangat banyak itu dengan mudahnya dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan berita itu menyebar, Bapak Ibu. Apalagi murid-murid Tuhan Yesus juga pernah menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan di pasal sebelumnya. Jadi sangatlah wajar apabila nama Yesus itu dipercaya memiliki kuasa yang besar. Wajar pula jika ada orang yang mencoba menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Tetapi masalahnya berhasil atau tidak? Apakah orang tersebut memiliki relasi dengan Yesus? Apakah orang tersebut juga memiliki pengenalan akan Yesus? Bukankah di dalam Kisah Rasul juga ada cerita anak-anak Skewa yang mengusir setan? Setannya lebih galak. Kan setan bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Siapa kamu? Nggak berhasil, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada bacaan kita hari ini dapat kita lihat di dalam ayat 38, orang yang anonimus tersebut ternyata berhasil mengusir setan di dalam nama Yesus, dan itu disaksikan oleh ke-12 murid Yesus. Sedangkan mereka yang 12 itu saja, nggak ada satupun yang sanggup, gagal, dikatakan mereka tidak dapat. Itu rupanya cukup mengganggu para murid. Reaksi ke-12 murid tersebut adalah mencegah agar hal tersebut tidak terjadi atau gagal, Bapak Ibu. Kata cegah yang digunakan di dalam ayat 38 di sini, di dalam bahasa aslinya itu berarti usaha untuk melarang, bukan sekedar melarang, jangan, tapi usaha untuk supaya itu nggak terjadi, digagalkan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang menjadi keberatan Yohanes dan para murid lain sehingga mereka itu mencegah orang anonimus tersebut untuk mengusir setan? Mari kita kembali lihat ayat 38. Jawabannya adalah karena ternyata si pengusir setan yang anonimus itu bukanlah anggota kelompok ke-12 murid. Mungkin kalau salah satu dari mereka, ya mereka enggak apa-apa, kami gagal tapi masih ada nih perwakilan kami yang sanggup. Tapi kami 12 gagal, ini malah di luar kita. Nah, Bapak Ibu, Yohanes dan murid-murid yang lain mungkin berpikir, hanya kami yang sudah diberikan kuasa untuk mengusir setan itu. Karena mari kita buka, Bapak Ibu, Markus 6 ayat 7. Di dalam Markus 6 ayat 7 memang ada catatan bahwa ketika Tuhan Yesus itu memanggil ke-12 murid atau ke-12 rasul itu, Yesus mengutus mereka berdua-dua dan Tuhan Yesus memberi mereka kuasa atas roh jahat. Di dalam Markus 6 ayat 7 dikatakan, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua, ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Artinya, ini kelompok dua-dua ini kalau pergi dua kan berarti 6 kelompok. Nggak ada satupun kelompok yang berhasil. Nah, menurut para murid, orang anonimus tersebut tidak memiliki hak untuk menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Yang berhak menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, ya hanya mereka, yakni kelompok ke-12 murid itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid ini merasa bahwa copyright ya atau hak cipta untuk mengusir setan itu ada pada mereka. Jadi menurut para murid, mengusir setan itu hanya untuk kalangan sendiri, bukan untuk kalangan mereka. Padahal bukankah Paulus yang tidak termasuk 12 murid atau rasul itu kemudian juga diceritakan di dalam Kisah 16 ayat 18, Paulus juga pernah mengusir setan dan dia berhasil. Jadi Bapak Ibu, mengusir setan itu bukan hanya monopoli para murid. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat 38 Yohanes bahkan sampai mengulang 2 kali kata bukan pengikut kita. Yohanes, Bapak Ibu, seolah-olah ingin memberi penegasan bahwa anonimus tersebut memang benar-benar bukan pengikut kita. Bapak Ibu, Yohanes menggunakan kata kita. Kita itu adalah engkau dan saya. Hal ini menunjukkan konsep eksklusivitas mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka merasa sebagai kaum elit atau terpilih. Yohanes dan para murid membangun garis batas dan memisahkan diri antara kita dengan dia. Yohanes memposisikan diri sebagai salah satu anggota dari kelompok elit, yaitu ke-12 murid Yesus. Oleh karena itulah di dalam ayat 41, Tuhan Yesus kemudian segera mengoreksi Yohanes bahwa yang penting bukanlah pengikut kita, tapi adalah pengikut Kristus. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir
air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Kristus sendiri mengatakan pengikut Kristus, bukan pengikut kita. Tuhan nggak bilang begitu. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus sengaja tidak memakai kata pengikut kita, tetapi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membeda-bedakan atau menggolong-golongkan orang itu terjadi bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus, tapi juga terjadi pada zaman sekarang. Nah, salah satu penelitian dalam ilmu psikologi sosial yang dibuat oleh banyak peneliti, salah satu teorinya ini mengatakan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk membagi dunia sosial itu menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu in group kita atau out group, yaitu mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika tahapannya itu hanya sampai pembagian dunia sosial ke dalam in group kita atau out group atau mereka, hal itu mungkin tidak akan menimbulkan masalah, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika orang yang termasuk dalam kategori in group atau kita ini kemudian memandang diri lebih baik, lebih hebat daripada kelompok mereka, ya, lebih layak daripada kelompok mereka. Apalagi apabila individu dari kelompok kita in group ini merasa ciri khas atau superioritas kelompok atau budaya mereka terancam, maka mereka akan bereaksi negatif terhadap kelompok lain. Nah, Bapak Ibu, Yohanes kurang lebih melakukan hal yang sama. Ia memposisikan diri sebagai salah satu dari anggota kelompok elit, yaitu ke-12 murid Yesus. Bahkan dia adalah salah satu dari 3 orang murid yang memang punya relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, selain Yakobus dan Petrus. Yohanes menempatkan dirinya berada di dalam lingkaran, sedangkan si Anonimus itu, yang mengusir setan itu, dianggap dia berada di luar lingkaran. Nah, Bapak Ibu, pengusir setan Anonimus itu betul memang berada di luar lingkaran inner cycle yang 12 murid itu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa meskipun dia tidak termasuk inner cycle, tidak ada di dalam kelompok part of us dari 12 murid itu, tetapi Anonimus ini juga masih berada di dalam sebuah lingkaran yang lebih luas, yaitu lingkaran pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu, pengusir setan Anonimus ini mungkin memang tidak bersama-sama mengikuti Yesus secara fisik, tetapi bukan berarti dia bukan pengikut Kristus. Ingat, sebutan disciple itu kalau rasul memang mengacu pada 12 murid, tetapi kata disciple itu juga mengacu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Timotius dikatakan di sini ada seorang murid yang bernama Timotius. Nah, Bapak Ibu, faktanya adalah si Anonimus ini menggunakan nama Yesus karena ia percaya bahwa nama Yesus itu memiliki kuasa. Dan Tuhan Yesus sendirilah yang memberi kuasa itu kepadanya. Itu jugalah yang membuat dia berhasil mengusir setan. Jadi kalau tidak termasuk di dalam lingkaran ini, bukan berarti dia bukan pengikut Kristus. Bapak Ibu, kita tidak boleh mengeksklusifkan diri dan menganggap hanya kitalah yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya kitalah yang menjadi orang-orang penting atau kaum elit di dalam kerajaan surga. Orang lain di pinggiran. Janganlah kita menggolong-golongkan orang berdasarkan kacamata duniawi atau perspektif duniawi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bagian dari kerajaan surga itu sendiri. Kita ini sama-sama warga kerajaan surga. Bapak Ibu, secara sadar atau tidak, kita mungkin juga pernah berpikir seperti Yohanes. Dalam konteks pekerjaan atau pelayanan kita di Sekolah Kristen IPK, kalau setiap lokasi, kalau setiap bidang di Sekolah Kristen IPK itu masing-masing dibuat sebuah lingkaran, maka kita akan mendapati banyak lingkaran Bapak Ibu di sekolah kita. Bidang atau bidangku atau lokasiku itu in group. Sedangkan bidang atau lokasi lain itu mungkin dianggap out group. Akan menjadi masalah adalah ketika kita menganggap bidang kita, lokasi kita adalah yang paling baik, yang lebih unggul, PSB-nya paling bagus, prestasinya paling bagus. Kamu apa? Sudah sekian tahun apa prestasimu? Bapak Ibu, kita mulai membuat kategori. Ini bidangku, ini lokasiku, dan itu bidangmu, ini lokasimu. Nggak ada urusan. Kalau kita berpikir demikian, berarti kita sedang membangun tembok lingkaran bagi bidang atau lokasi kita sendiri. Bapak Ibu, hal yang demikian tidak boleh terjadi. Karena kita semua dipersatukan oleh satu nama yang sama. Di mana semuanya kita lakukan dan apa yang kita kerjakan kita dedikasikan untuk nama yang sama, yaitu nama Yesus.
Sebagai warga kerajaan surga, janganlah kita memiliki karakter yang mengeksklusifkan diri dan merasa diri sebagai kaum elit rohani. Sebaliknya, marilah kita berpikir secara holistik, menyeluruh, bukan sektarian, bukan ego bidang atau ego lokasi, ya, atau berpikir kesukuan atau denominasi kita. Bapak Ibu, perkataan yang memisahkan itu adalah bukan lokasi kita, nggak usah dipikirin. Tetapi perkataan yang mempersatukan adalah kita adalah IPK. Perkataan yang memisahkan itu adalah bukan bidang kita, udah nggak usah diurusin, kita punya urusan masing-masing. Tetapi perkataan yang mempersatukan adalah kita adalah IPK. Perkataan yang memisahkan adalah bukan kelompok kita, dia bukan suku kita. Tapi kata yang mempersatukan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita Indonesia, kita NKRI, kita Pancasila, ya kita Jokowi. Nah, Bapak Ibu, perkataan yang memisahkan adalah dia bukan gereja kita, dia bukan denominasi kita. Tapi perkataan yang mempersatukan adalah Kristus adalah kepala gerejanya. Bapak Ibu, perkataan yang memisahkan, yang buat tembok adalah dia bukan pengikut kita. Tetapi perkataan yang mempersatukan adalah kita adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu, di dalam konteks kita harus ingat, kita adalah sama-sama IPK. Kita bukan bidang kita. Bidang kita itu hanya bagian. Itu hanya lingkaran kecil. Ada lingkaran yang besar. Ya, lingkaran besarnya IPK, lingkaran besar lagi adalah kita melayani Yesus. Dalam konteks kita harus ingat bahwa kita itu bukan lokasi kita saja. Di dalam konteks berbangsa dan bernegara, ingat kita ini sama-sama Indonesia. Apapun warna kulit kita, apapun suku kita, saya rasa kalau dikumpulkan seluruh suku ada ya di sekolah Kristen IPK ya. Dalam konteks bergereja, ingat yang penting adalah Kristus sebagai kepala gerejanya, bukan denominasi kita. Dalam konteks kerajaan surga, ingat yang penting adalah pengikut Kristus, bukan dia pengikut kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita tinggalkan pola pikir eksklusivitas dan elitis. Ya, tapi kita mencoba belajar bahwa kita adalah IPK. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kalau ada satu lokasi, satu bidang yang mungkin lemah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus saling menopang, saling mendoakan. Nah, yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, part of us mengingatkan kita apa? Kita diminta untuk belajar menghargai dan bukan menghalangi. Mari kita perhatikan ayat 39 dan sampai ayat 41. Respon Yesus. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, hal yang sangat sederhana, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ketika Tuhan Yesus mendengar curhatan atau laporan Yohanes, Tuhan Yesus justru memberikan respon yang mengejutkan. Tidak seperti yang mereka harapkan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus justru berkata, jangan kamu cegah dia. Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk mencegah? Karena sebenarnya pengusir setan anonimus tersebut sedang melakukan pekerjaan Allah. Hal ini berkaitan erat dengan kalimat selanjutnya di dalam ayat 39. Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Artinya Bapak Ibu bahwa seseorang yang sudah mengerti dengan benar bahwa nama Yesus itu berkuasa, maka dia tidak akan dengan mudahnya berbalik begitu saja atau menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan pada Tuhan dan menjadi musuh dari orang percaya. Ini berbeda dengan anak-anak Skewa, berbeda sekali. Pada ayat 40 secara implisit kita dapat melihat bahwa pengusir setan anonimus ini sebenarnya ada di pihak Yesus. Ini berarti dia adalah anggota kerajaan surga dan melawan kerajaan iblis, walaupun tidak dianggap masuk kaum elit. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa menghargai itu merupakan nilai-nilai kerajaan surga. Ya, seperti ada budaya IPK kan juga ya, saling menghargai. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mau para murid itu melihat pengusiran setan itu sebagai tindakan yang salah hanya karena orang itu part of us, bukan pengikut kita. Kalau masalahnya itu problem. Ya kalau anak-anak Skewa jelas masalahnya lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mau para murid melihat pengusiran setan sebagai tindakan yang salah, dianggap salah hanya karena orang itu tidak termasuk 12 murid.
Karena sebenarnya dengan menolong orang lain, sesungguhnya seorang itu, anonimus itu telah melakukan perintah Allah. Malah dikatakan di dalam bagian terakhir tadi dikatakan ayat 41 bagian akhir, malah ia akan menerima upah karena pelayanan atau kebaikan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengkontraskan tindakan yang mengusir setan itu, ya, melakukan mujizat itu dengan tindakan yang kelihatannya sangat sederhana, yaitu memberi secangkir air untuk orang yang kehausan. Tuhan Yesus justru mengajak Yohanes, para murid, berpikir lebih jauh. Bahwa para murid harus memperhitungkan dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh si anonimus tersebut. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi minum secangkir air, ini hal yang sangat sederhana, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika ada orang yang memberi para murid secangkir air saja, atau kalau kita sekarang mungkin bilang, satu gelas air mineral gitu ya, jangan disebut merek ya, nanti dikira iklan ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika ada orang memberi para murid secangkir air saja atau segelas air mineral, Tuhan sangat memperhitungkan dan menghargai apa yang dilakukan orang itu. Apalagi menolong dan membebaskan seseorang yang kerasukan setan. Ini masalahnya lebih gawat, lebih daripada orang yang sekedar haus butuh minum. Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk belajar menghargai pelayanan orang lain, apa yang dikerjakan oleh orang lain, meskipun itu nampak sederhana, meskipun itu nampak kecil, meskipun itu nampak remeh, tetapi pelayanan itu tetap harus dan bisa dihargai. Bapak Ibu, melakukan mujizat besar dengan mengusir setan, sama berharganya dengan kemurahan hati seseorang yang memberikan secangkir air. Mari kita juga belajar menghargai pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, sekecil atau sesederhana apapun. Karena di mata Allah, di dalam perspektif kerajaan surga, memberi secangkir air itu sama berharganya dengan menolong seseorang yang kerasukan setan. Bapak Ibu yang melayani sebagai worship leader, yang melayani sebagai singers atau pemandu pujian, sebagai pemusik, multimedia, tim live streaming, sound system, di mata Allah, di dalam perspektif kerajaan surga, sama berharganya dengan yang berkhotbah. Bapak Ibu, pelayanan sekecil apapun yang kadang-kadang tidak terlihat kan. Coba kalau saya pernah jadi petugas pelayan multimedia, itu kalau benar jarang dipuji, tapi kalau salah, dulu multimedia di belakang langsung noleh semua, misalnya terlambat atau salah ketik langsung noleh. Tapi kalau benar belum tentu dipuji. Ya, kita ini bukan untuk pujian. Nah, Bapak Ibu, pelayanan sekecil apapun, tugas-tugas sekecil apapun yang kita lakukan, itu layak untuk dihargai. Part of us. Mengingatkan kita bahwa yang penting adalah menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut kita. IPK, bukan bidang atau lokasi kita. Itu bagian. Kita berpikir bahwa ini adalah IPK, ini adalah pekerjaan Tuhan, kita sama-sama melakukan, kita didedikasikan untuk Tuhan Yesus. Sehingga kita dengan pola pikir yang demikian, kita akan memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu lokasi lain. Paling enggak kita mendoakan. Karena kita adalah bagian. Ibaratnya itu satu tubuh banyak anggota. Kalau ada satu anggota yang sakit, kita juga ikut merasakan. Satu bidang ada yang lemah, kita ikut mendoakan, ikut membantu apa yang bisa kita bantu. Part of us. Mengingatkan kita untuk belajar menghargai pelayanan, pekerjaan orang lain, sekecil atau sesederhana apapun. Karena menghargai juga merupakan salah satu nilai kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ampuni kami. Kalau seringkali kami juga mungkin punya pola pikir seperti para murid. Kami merasa menjadi kaum elit di dalam kerajaan surga. Kami merasa sebagai orang-orang yang terpilih. Kami merasa ini adalah hanya kelompok kami yang bisa melakukan. Tapi terima kasih hari ini kami diingatkan. Bukan soal bidangku, lokasiku, tapi adalah soal IPK, soal pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Dan kami lakukan semua yang melakukan itu adalah kami ingin dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang penting bukanlah pengikut kita, tetapi pengikut Kristus. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami membawa anak-anak menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Mungkin mereka lupa IPK, tapi bila mereka tidak lupa Tuhan Yesus. Mereka adalah pengikut Kristus.
Mungkin mereka lupa kami pernah mengajar mereka. Tapi biarlah anak-anak tidak pernah lupa bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami untuk belajar menghargai pelayanan, pekerjaan orang lain, sekecil atau sesederhana apapun, seperti halnya ilustrasi yang Tuhan berikan, secangkir air minum. Itu sama berharganya dengan orang yang mengusir setan. Ajar kami untuk belajar menghargai rekan, menghargai orang lain, karena menghargai juga merupakan salah satu nilai dari kerajaan surga. Dan ini juga ada nilai-nilai yang kami pakai di sekolah Kristen IPK. Bantu kami Tuhan, jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk sama-sama kita tundukkan kepala, saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur sekali lagi kalau sampai hari ini Engkau masih menjaga setiap kami sebagai satu tubuh. Saat ini kami kembali mau berdoa untuk bangsa negara kami di tengah kami menghadapi pandemi saat ini. Secara khusus kami pada hari ini mau berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia supaya Engkau berikan setiap kami awareness, berikan setiap kami hikmat dalam kami mengolah setiap informasi yang masuk. Tentu di masa-masa saat ini, di masa saat penelitian vaksin saat ini akan ada banyak berita, akan ada banyak hal yang terus keluar dari berbagai media, tapi kiranya Engkau tetap berikan seluruh anggota masyarakat bangsa kami punya hikmat untuk boleh sungguh-sungguh menelaah informasi yang benar dan tidak menjadi panik, tidak menjadi bereaksi berlebihan. Berikan kami tetap ketundukan untuk taat pada setiap protokol dimanapun kami ada, ketika kami keluar rumah, ketika kami di tempat kerja. Juga bagi setiap kami yang punya bekerja dari rumah, tetap berikan kami hikmat untuk boleh mengatur waktu kami, mengatur keuangan kami di tengah masa yang sulit ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh ada bersama dengan bangsa kami. Engkau yang akan menjaga seluruh bangsa dan negara kami. Pakai setiap pimpinan kami untuk boleh memutuskan segala hal terkait pandemi ini, segala kebijakan dengan berhikmat, sehingga setiap hal yang diputuskan oleh pemerintah boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, menolong setiap warga negara di Indonesia. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pokok doa misi kami pada hari ini. Kami tak lupa mau berdoa menyerahkan untuk suku-suku terabaikan di Sulawesi. Saat ini kami menaikkan syukur karena suku Makassar yang saat ini sudah cukup banyak yang boleh mengenal Engkau. Ada sekitar suku Makassar dan suku Bugis yang terdiri dari 5 juta jiwa dan mereka sudah mulai menerima Injil. Kiranya setiap anggota dari suku ini yang sudah menerima Injil boleh Engkau pakai mereka untuk boleh menjadi kesaksian bagi masih banyak yang belum menerima di antara mereka. Kiranya Engkau boleh pakai setiap misionaris yang ada di sana untuk boleh sungguh-sungguh melayani mereka meskipun di tengah masa yang sulit ini sekalipun. Bapak, kami juga menaikkan syukur untuk gereja kecil lokal yang saat ini sudah ada di antara kaum Gorontalo, yang saat ini mereka sudah boleh menjangkau kurang lebih 1 juta jiwa dari kaum Gorontalo yang ada di sana. Kami berdoa supaya Engkau berikan mereka tetap kekuatan meskipun mungkin respon dari masyarakat tidak selalu baik dan mungkin respon bagi yang menerima Injil tidak selalu cepat, tapi kiranya Engkau tetap berikan setiap pelayan di sana satu kekuatan untuk boleh terus meneruskan apa yang mereka lakukan. Meskipun lambat, tapi kami percaya bahwa Engkau yang sungguh-sungguh ada di antara kaum Gorontalo ini. Kami bersyukur sekali lagi untuk pelayanan orang-orang di tengah suku terabaikan di Sulawesi ini. Engkau yang terus jaga, berkati mereka, berikan mereka kekuatan untuk boleh sungguh-sungguh mengabarkan firman Tuhan tak henti-hentinya menjadi berkat baik di sana. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan webinar kami yang akan diadakan pada tanggal 31 Oktober. Webinar untuk guru karyawan IPK yang di mana kami mau sama-sama kembali disegarkan secara spiritual melalui webinar ini. Engkau berkati untuk Pendeta Yakub Trihandoko yang akan menjadi pembicara. Engkau berkati beliau, berikan kesehatan, berikan hikmat dalam segala persiapan yang diperlukan. Juga kami berdoa menyerahkan untuk seluruh panitia, Engkau berikan kami kesatuan hati sehingga boleh webinar ini menjadi satu momen yang dimana kami sebagai satu warga IPK sekali lagi disegarkan bersama-sama di dalam Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk kelancaran segala sarana prasarana, sinyal, kebutuhan alat-alat teknis Engkau berkati supaya di hari H boleh lancar semua dan setiap materi boleh disampaikan dengan baik. Bapak, terakhir kami juga mau sama-sama berdoa menyerahkan untuk perayaan Natal, baik di setiap lokasi maupun perayaan Natal guru karyawan yang akan akan dilaksanakan pada bulan Desember ini. Kami berdoa secara khusus untuk guru-guru di setiap lokasi yang saat ini mungkin sudah mulai rapat, sudah mulai mempersiapkan berbagai hal. Engkau tetap berikan guru-guru kami hikmat dan kekuatan dalam mempersiapkannya, terutama di masa ibadah secara online ini. Kiranya kami tetap boleh memberikan ibadah yang bukan hanya sekedar ibadah, tapi boleh sungguh-sungguh meskipun online boleh menjangkau hati anak-anak, menyegarkan anak-anak kembali. Engkau berkati guru-guru yang mungkin masih harus persiapan secara jarak jauh, koordinasi dari rumah masing-masing, tapi Engkau tetap berikan kami boleh punya kesatuan hati dalam mempersiapkan Natal ini. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman di BSD yang menjadi penanggung jawab PIC untuk Natal Guru Karyawan. Untuk setiap persiapan yang diperlukan, kiranya Engkau jaga sertai mereka dalam setiap latihan-latihan, dalam setiap hal yang sudah dirancangkan. Kami sekali lagi berdoa Tuhan menyerahkan untuk sekolah kami, Sekolah Kristen IPK. Engkau pakai setiap kami, baik yang di kantor pusat, baik yang di lokasi maupun yang di skit di daerah. Engkau berikan kami semua hikmat kesatuan hati sehingga boleh setiap hari kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini seruan kami, ini pokok doa kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh hadir dalam ibadah kami. Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapa yang di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami masih boleh beribadah hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami kembali akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, bahwa kami, orang-orang yang melayani Tuhan adalah satu di dalam Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh saling mendukung, boleh saling menghargai, kami boleh saling membantu sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan setelah ibadah ini marilah kita tetap melanjutkan aktivitas kita dalam keseharian kita, memberikan ibadah yang ada dalam seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut dan gentar, karena berkat Tuhan menyertai setiap kita. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, memberi kita kekuatan, mengajar kita, menghibur kita, akan senantiasa bersama dengan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom rekan-rekan guru dan karyawan IPK. Dalam rangka memperingati Hari Reformasi, Sekolah Kristen IPK akan mengadakan webinar Spiritual Development untuk guru karyawan, bertemakan Spiritual Renewal. Webinar ini diadakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakub Trihandoko. Bapak Ibu yang terkasih, mari bergabung bersama dalam webinar ini dengan mengisi link pendaftaran yang tersedia. Bersama kita mereformasi diri untuk menjadi semakin serupa Kristus. Tuhan Yesus memberkati.